Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat K3, perkenalkan nama saya Diba Salwa Nadia dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM akhir 015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hazard, risiko, beserta pengendaliannya. Setiap pekerjaan dan aktivitas memiliki hazard dan risikonya masing-masing. Namun, nyatanya risiko yang terjadi tidak hanya pada pekerjaan yang berat-berat saja, tetapi segala aktivitas di sekitar kita ternyata juga memiliki risiko. Maka dari itu, kita perlu pengendalian agar semakin kecil risiko yang terjadi. Sebelumnya, perlu kita ketahui pengertian dari hazard itu sendiri. Menurut ISO, hazard adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut OSAS, bahaya adalah sumber, kondisi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Hazard pada lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu safety hazard dan health hazard. Yang termasuk dari safety hazard ada hazard mekanik, kinetik, dan juga elektrik. Sedangkan yang termasuk dari health hazard ada hazard fisik, biologi, ergonomi, dan juga psikologi. Sedangkan pengertian dari risiko sendiri adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Risiko timbul jika ada orang atau pekerja yang terpapar bahaya. Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki yang dilakukan secara berurutan sampai dengan tingkat risiko berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian tersebut antara lain eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan juga alat pelindung diri. Berikut adalah contoh aktivitas di sekitar rumah yang memiliki hazard, risiko, beserta pengendaliannya. Aktivitas 1. Pekerja mebel aluminium. Potensi bahaya mekaniknya adalah glass cutter. Resikonya jika kurang berhati-hati atau kurang ahli dalam menggunakannya, maka dapat melukai tangan pekerja seperti tergores atau bahkan terpotong. Pengendalian risiko yang pertama ada eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena alat pemotong kaca merupakan suatu komponen penting dalam pembuatan aluminium. Selanjutnya ada substitusi. Substitusi juga tidak dapat dilakukan karena memotong kacanya bisa menggunakan alat tersebut. Selanjutnya, kita bisa memberikan bantalan yang empuk pada alat pemotong kaca tersebut agar terasa nyaman saat dipegang. Selanjutnya, administrasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pekerja mengenai prosedur penggunaan glass cutter yang benar. Selanjutnya, memberikan APD pada pekerja mebel berupa sarung tangan, agar tangan pekerja tidak terkena minyak tanah pada saat memotong kaca. Selain itu, memberikan APD berupa kacamata untuk melindungi mata pekerja dari serpihan kaca. Yang kedua ada hazard fisika. Risiko yang dapat ditimbulkan membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat ringan hingga berat, meningkatkan risiko terkena heat stroke, serta meningkatkan risiko terkena kanker kulit akibat paparan langsung sinar UV. Pengendalian risiko yang pertama ada eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena pekerja bekerja di luar ruangan. Selanjutnya ada substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena panas berasal dari sinar matahari langsung. Modifikasi engineering tidak dapat dilakukan karena saat memasang kanopi, pekerja berada pada posisi paling atas atap rumah. Administrasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan himbauan kepada pekerja untuk berteduh pada jam-jam tertentu seperti jam 12 siang untuk menghindari sengatan matahari berlebih. Jam ini juga dapat digunakan untuk istirahat, sholat, dan makan siang di tempat teduh. Bisa juga memberikan sosialisasi kepada pekerja tentang bahaya sinar matahari terik. Yang terakhir adalah dengan memberikan APD kepada pekerja berupa sarung tangan, safety helmet, baju tertutup, dan juga masker untuk menghindari paparan secara langsung sinar matahari kepada pekerja agar kulit pekerja tidak terbakar. Yang ketiga ada hazard biologi. Hazard biologinya adalah hewan kalajengking yang dapat menyebarkan racun dan menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Hewan ini juga sering ditemui pada lokasi kerja karena bersebelahan dengan lahan pertanian. Resiko yang dapat ditimbulkan adalah sengatan kalajengking dapat menyebabkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal akibat gigitan serangga. Pengendalian risiko yang pertama yaitu dengan eliminasi, dengan cara menghilangkan kalajengking tersebut dengan menghilangkan sarangnya, seperti memeras jeruk nipis dan tuangkan di tempat-tempat yang menjadi sarang kalajengking.
Yang kedua, substitusi tidak dapat dilakukan karena sarang kalajengking merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan adalah dengan cara menanam lavender di dalam sebuah pot di beberapa sudut ruangan kerja yang sering dilalui kalajengking, karena aroma ini tidak disukai oleh kalajengking. Administrasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tanda bahwa di tempat tertentu terdapat sarang kalajengking apabila dirasa sangat mengganggu, agar pekerja mengetahui letak di mana saja kalajengking sering melintas. Dan yang terakhir ada APT. Pekerja sebaiknya menggunakan sepatu atau safety boots agar pada saat terdapat kalajengking tidak sampai tersengat. Berikutnya ada hazard kimia. Gram aluminium yang masuk ke mata pada saat pengeboran beresiko menyebabkan penglihatan terganggu dan munculnya gejala iritasi seperti mata merah, nyeri, dan juga mata berair. Upaya pengendalian risiko yang pertama adalah eliminasi. Tidak boleh melakukan pekerjaan terlalu dekat dengan material sehingga dapat mencegah gram aluminium masuk ke dalam mata. Substitusinya dapat dilakukan dengan cara mengganti alat bor mesin menjadi bor baterai, karena bor baterai bisa mengontrol kecepatannya dengan stabil, sedangkan bor listrik agak sulit mengontrol kecepatannya dengan stabil, sehingga gram aluminium pun sedikit yang akan masuk ke dalam mata. Selanjutnya, kita bisa memodifikasi APT yang berupa kacamata dengan menambahkan tali agar tidak longgar saat dipakai. Selanjutnya, administrasinya adalah memberikan sosialisasi mengenai bahaya gram yang akan masuk ke mata, briefing sebelum bekerja, dan juga memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak menggunakan APT secara lengkap. APT yang dapat digunakan oleh pekerja adalah face shield dan juga kacamata, agar gram yang berterbangan tidak sampai masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada hazard ergonomi. Hazard ergonominya adalah lingkungan kerja yang berantakan. Resikonya pekerja bisa tanpa sengaja menginjak pecahan kaca, aluminium, atau bahkan paku yang berserakan. Eliminasi yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan benda-benda yang sudah tidak diperlukan saat bekerja dan membersihkan setelah selesai menggunakannya bisa membuat tempat kerja tampak lebih rapi dan juga bersih. Substitusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti tempat penyimpanan alat dan bahan menjadi satu lokasi agar terkesan lebih rapi. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan adalah dengan membuat tatanan seperti rak atau box untuk menyimpan alat-alat yang digunakan saat bekerja, serta membuat tempat penyimpanan bahan seperti aluminium. Hal itu lebih baik dipisah agar memudahkan pekerja dalam mengembalikan alat setelah selesai digunakan. Administrasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan aturan kepada pekerja untuk mengembalikan alat dan bahan yang sudah selesai digunakan pada tempatnya masing-masing. Aturan ini juga bisa dibuat sebagai stiker yang ditempel pada box ataupun rak. APT yang dapat diberikan berupa safety shoes maupun sarung tangan, agar kaki pekerja tidak terluka ketika tidak sengaja menginjak paku maupun pecahan kaca. Hazard elektriknya adalah sumber listrik yang digunakan untuk menyalakan las listrik. Listrik di lingkungan kerja berpotensi mengalami konslet atau menyambar pekerja dan orang-orang di sekitar lingkungan kerja. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan sumber listrik yang digunakan untuk menyalakan las listrik. Substitusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti mesin las listrik AC dengan las listrik DC. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pembatas pada area yang menggunakan listrik serta pemberian cover pada sumber aliran listrik agar tidak terinjak kaki pekerja. Administrasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan safety sign pada area tersebut bahwa ada potensi bahaya berupa listrik agar pekerja lebih waspada.
APT yang diberikan adalah sarung tangan, coverall, dan safety shoes untuk melindungi seluruh badan pekerja dari sengatan listrik secara langsung jika terjadi insiden. Dan yang terakhir ada hazard psikologi. Hazard psikologinya adalah kelelahan akibat bekerja. Hal ini berisiko membuat pekerja lemah dan letih sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Upaya pengendalian risiko yang pertama ada eliminasi dengan cara menghilangkan beban-beban kerja yang dapat dihilangkan agar pekerja tidak menanggungnya terlalu berat. Selanjutnya dengan mengganti cara kerja yang tidak efektif dengan yang lebih efektif dan memakan waktu lebih cepat, tentu akan mengurangi beban kerja. Selanjutnya, merubah lingkungan kerja menjadi lebih ramah kepada pekerja serta memodifikasi alat-alat yang tidak efektif menjadi lebih efektif. Contohnya dengan memodifikasi tempat duduk yang ada sandarannya agar pekerja tidak duduk dengan bungkuk terlalu lama. Administrasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembagian kerja yang seimbang agar pekerja dapat terfokus pada bagiannya masing-masing dan tidak perlu memikirkan beban-beban kerja di luar bagiannya. Selain itu, dengan memberikan sosialisasi untuk beristirahat ketika tubuh sudah lelah dan bekerja terlalu lama. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan APT yang lengkap supaya pekerja lebih aman dan nyaman saat bekerja. Rasa nyaman dan aman yang timbul akan menurunkan beban pekerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.